Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi Sama. ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk bermuhajahah, untuk mengkaji ilmu sirah tiap hari Ahad. Insyaallah selama Ramadan ini kita pindah jam ke jam ba'da asar hingga nanti menjelang sekitar jam 5 atau maksimal setengah 6. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian sebelumnya yang pada kali ini insyaallah sudah masuk ke tema hijrah. Semoga dari pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Daniel bisa kita ambil pelajaran dan juga bisa kita jadikan suatu dapatkan ibroh ini ya, untuk yang bisa kita untuk kehidupan kita saat ini. Baik, tafadhol pada Ustaz. Persilakan mungkin sekitar sampai jam 5 nanti atau kurang lebih jam 5.10 ya. Setelah itu kita tanya jawab insyaallah. 1 jam. Baik. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah, bertatap muka, berbekal harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita menjadi amalan yang makbulan, amalan sholihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, setelah Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin pergi hijrah, Abu Bakar saja yang hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensarankan untuk bersabar beberapa waktu. Kata Nabi, sabar dululah. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau berencana akan hijrah bersamaku wahai Rasulullah? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini nanti saya punya rencana hijrah sama antum. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya dan sebagaimana pesan Nabi ya menunggu saja, menunggu sampai nanti perintah hijrah untuk Nabi turun, menunggu sampai perintah hijrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Karena yang sementara ini diperintahkan hijrah ya para sahabat Nabi, keluarganya kayak Umar bin Khattab, keluarganya dari Utsman bin Affan, keluarganya dari Abu Salamah, itu sudah lebih dahulu. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga teman-teman menjadi pelajaran penting bahwa hijrah itu bukan sekedar karena mencari tempat yang lebih kondusif. Hijrah itu tidak hanya sekedar untuk meninggalkan tekanan, menghindari tekanan, intimidasi, kekejaman Quraisy. Hijrah itu lebih dari sekedar itu, lebih dari sekedar mencari tempat yang lebih kondusif, lebih dari sekedar karena ketakutan terhadap orang-orang Quraisy, intimidasinya, kekejamannya, penyiksaannya, tidak hanya itu. Itu ada tentunya karena Nabi mempertimbangkan apa yang dialami oleh para sahabat yang senantiasa diintimidasi, senantiasa diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tapi lebih jauh daripada itu, hijrah adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Maka pada dasarnya nanti, teman-teman yang Allah muliakan, sekalipun di level yang sangat parah kota Mekah itu, jika belum ada perintah hijrah, maka Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Kalau belum ada perintah. Jadi sebetulnya yang menjadi penekanan adalah sudah diperintahkan atau belum. Kalau sudah diperintahkan, pasti Nabi SAW akan pergi. Walaupun tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada penyiksaan, tapi kalau sudah diperintahkan oleh Allah pindah, ya pindah pasti. Jadi sebab yang kemudian ada dalam konteks manusiawi, itu bukan sebab utama. Itu salah satu sebab, iya, tetapi bukan sebab yang utama. Ada penyiksaan, ada intimidasi, betul. Ada tempat yang lebih kondusif, betul. Tetapi jauh daripada itu, hijrah merupakan perintah Allah Azza wa Jalla sehingga siapapun nanti
hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang telah diperintahkan oleh Allah, maka ya sami'na wa ata'na, jalan. Jadi ini memberikan penjelasan sekaligus penegasan bahwa hijrah ya perintah Allah, bukan sekedar mencari tempat yang lebih kondusif atau karena takut dengan intimidasi orang-orang Quraisy. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berani, siap menanggung resiko, orang yang tenang, orang yang cool, gitu. Sehingga dengan sangat mudah bisa menghadapi segala musibah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa. Cuman kaitannya dengan hijrah ya karena sudah disuruh saja oleh Allah ya harus pindah. Karena sudah disuruh. Sama seperti perang. Teman-teman yang Allah muliakan, perang itu tidak pernah diwajibkan di kota Mekah. Bukan Nabi tidak berani. Atau bukan berarti Nabi SAW tentu tidak. Walaupun ada pertimbangan manusiawi, kalau Nabi melakukan perlawanan kemudian kalah, ini akan menjadi pukulan besar terhadap dakwah Islam. Kalau kemudian Nabi sudah perang di kota Mekah, kemudian mengalami kekalahan yang telak, dan itu menjadi pukulan yang besar bagi dakwah Islamiyah nanti ke depannya. Itu salah satu pertimbangannya. Tapi pertimbangan yang lainnya karena memang belum diperintahkan. Karena belum diperintahkan. Jadi bicara syariat, bicara ketetapan yang sifatnya instruksional dari Allah Azza wa Jalla, ya mau tidak mau harus menunggu perintah. Dalam konteks syariat. Salat 5 waktu itu nunggu perintah. Puasa Ramadan itu nunggu perintah. Zakat zakat fitrah itu nunggu perintah. Haji itu nunggu perintah. Bukan nunggu larangan, tapi nunggu perintah. Ada instruksi atau tidak? Kalau ada instruksi jalan, kalau tidak ada instruksi jangan. Makanya nanti dalam bahasa para ulama, sholat subuh 3 rakaat jelas tidak boleh. Kenapa? Nggak ada perintahnya. Sholat isya 3 rakaat jelas tidak boleh karena tidak ada perintahnya. Sehingga nanti kalau berani subuh 3 rakaat, isya 3 rakaat, masuk dalam ranah syariat, teman-teman. Ini masuk pada ranah syariat, subuh jadi 3 rakaat, isya jadi 3 rakaat, maka praktek tersebut, jika berani dilakukan, subuh jadi 3 rakaat, isya jadi 3 rakaat, itu praktek bid'ah munkarah, bid'ah yang dolalah finnar. Kalau berani ngotak-ngatik terhadap sesuatu yang sifatnya sudah ta'abbudi, sesuatu yang sifatnya sudah syar'i di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak bisa kemudian ada ruang-ruang toleransi di dalamnya. Puasa Ramadan misalkan, cuma setengah bulan. Haji, nggak mesti ke Mekah, bisa ke Pondok Gede. Oh, ini masalah. Ini bid'ah munkarah namanya. Jelas kebid'ahan yang fatal. Dan tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa kok kemudian harus demikian? Karena ini ada instruksinya, ada perintahnya. Ada ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi semua gerak langkahnya sesuai dengan instruksi Allah. Perang itu instruksi Allah. Tidak bisa kemudian orang berijtihad, perang aja lah. Tidak bisa, harus ada instruksi. Konteksnya Nabi SAW. Bahkan punya tawanan perang saja, itu nunggu perintah. Sampai ketika Nabi SAW terlalu semangat, gitu, berperang, sampai akhirnya punya tawanan perang. Kemudian Nabi SAW diskusi dengan para sahabat, keputusannya singkat cerita, Nabi SAW menawan 70 orang dari tawanan perang Badar. Ditawan. Tapi tawanan perang ini tidak pernah diperintahkan dulu oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi dianggap keliru dalam berijtihad karena beliau sudah melakukan sesuatu tanpa diawali dengan instruksi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pelajaran besar, pelajaran penting bahwa hijrah itu bicara perintah Allah. Tidak hanya sekedar berbicara tentang ada tempat yang lebih kondusif, ada tempat yang sudah tidak lagi kondusif, intimidasi penyiksaan sudah sedemikian dahsyat. Tidak hanya sekedar itu. Tapi hijrah adalah instruksi Allah Azza wa Jalla, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah melihatkan, bahkan setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ketentuan hijrah ini juga masih ada. Masih ada. Cuman memang formatnya berubah. Formatnya tidak mesti sama 100% mi'ah fil mi'ah dengan Nabi SAW. Dalam konteks hari ini, hijrah itu sebagaimana pesan Nabi SAW ketika Nabi berkhutbah pada Haji Wada. Nabi khutbah wada itu cukup banyak. Ada beberapa tempat Nabi SAW khutbah wada. Ada beberapa tempat. Nah, teman-teman yang Allah melihatkan, di antara poin khutbah wada Nabi adalah kata Nabi SAW, wal muhajir
Dan orang yang hijrah adalah man hajaro ila ma nahallahu dari ma nahallahu an. Kata Nabi SAW, muhajir, orang yang hijrah adalah man hajar, orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa-apa yang telah Allah larang kepadanya. Apa-apa yang sudah Allah larang kepadanya, itu kemudian harus ditinggalkan. Jadi hijrah itu meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Itu hijrah namanya. Saya tegaskan lagi teman-teman yang Allah muliakan. Jadi hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ini by instruksi. Dan instruksi ini sudah jelas diterima oleh Nabi SAW, termasuk bagi kaum muslimin yang ada setelahnya. Dan instruksi ini berlaku juga sampai kita hari ini. Cuman dengan format yang jelas berbeda. Kalau Nabi meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain, dalam konteks kita, kata Nabi SAW pada khutbah wada, man hajaro ila manahallahu anhu. Meninggalkan, man hajaro, meninggalkan, orang yang telah meninggalkan, ma nahallahu anhu, apa-apa yang telah Allah larang kepadanya. Jadi semua yang Allah larang, itu patut untuk dijauhi. Semua yang Allah larang patut untuk ditinggalkan. Semua yang Allah larang patut untuk tidak lagi disukai. Itulah makna hijrah hari ini. Jadi hijrah hari ini menegaskan bahwa betapa pentingnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kita kalau breakdown, kita bisa analisa lebih jauh kira-kira fenomena hijrah hari ini, teman-teman kita yang muslim, ada di Indonesia atau dimanapun itu, aktivitas hijrah yang kemudian sekarang banyak komunitasnya, apakah itu sudah on the track dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW? Bahwa hijrah itu man hajaro ma nahallahu anhu. Hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Apakah komunitas hijrah hari ini sudah meninggalkan yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla? Teman-teman yang Allah muliakan, untuk memahami apa yang Allah larang, itu tidak hanya, saya ulang, tidak hanya berbicara zina, tidak hanya berbicara khamar, tidak hanya berbicara tentang apa. Boleh izin sebentar dulu ini, hadirin. Mohon maaf. Baik, kita tunggu sebentar. Dari Ustaz Danielnya, kan lagi ada keperluan sebentar. Mohon maaf. Ya, Ustaz, tafadhol. Ya, Ustaz. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, iklan dulu ya. Jadi kembali kepada topik tadi, hijrah itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Tinggal nanti dianalisa, apakah komunitas kita sekarang sudah meninggalkan larangan Allah? Dan larangan Allah Azza wa Jalla tidak hanya berkisar pada zina, khamar, mabok, judi, tidak hanya itu. Bukankah permusuhan itu dilarang oleh Allah? Demi Allah, permusuhan itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah mencela sesama muslim, menyesatkan sesama muslim, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang belum jelas kesalahannya, belum jelas kebatilannya, itu juga dilarang oleh agama. Sampai kata Nabi SAW, jika ada orang menuduh orang lain kafir dan tidak terbukti, tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan faktanya, maka kekafiran itu kembali kepada orang yang nuduh. Sesat juga sama, ketika menuduh orang lain sesat, ternyata tidak terbukti, maka kesesatan itu kembali kepada orang yang nuduh. Itu dilarang jelas oleh Nabi SAW. Jadi larangan itu ya tidak harus zina, mabuk begitu, iya larangan, tetapi tidak hanya itu. Permusuhan itu dilarang, mencela itu dilarang, maki-maki itu dilarang, menghina kerabat sendiri, sahabat sendiri itu dilarang. Saya agak sedikit miris saja, teman-teman, bahwa fenomena hijrah yang sekarang muncul itu banyak ya kaum muslimin, itu patut diapresiasi, alhamdulillah. Tetapi terkadang melahirkan kondisi yang agak kurang nyaman, di mana
pasca hijrah, semakin seringnya mendalami agama, akhirnya muncul friksi, muncul ribut-ribut, muncul permusuhan, bahkan di internal keluarga sendiri. Sampai ada anak musuhan dengan ibu bapaknya tidak akur dengan anaknya, kakaknya berantem dengan adiknya ribut dengan kakaknya, dan itu terjadi. Itu terjadi. Padahal semestinya tidak boleh, kan itu dilarang oleh agama. Bukankah hijrah itu manhajaro manahallahu anhu? Hijrah itu meninggalkan semua yang Allah larang. Ya kalau orang itu kemudian tidak meninggalkan permusuhan, tidak meninggalkan celaan, tidak meninggalkan ribut-ribut dengan keluarganya, terus hijrah dari sisi mananya? Kalau kemudian tidak meninggalkan yang Allah larang, hijrah dari sisi mana? Dan bicara pakaian kan itu bagian dari atribut hijrah. Karena hijrah yang sesungguhnya bukan hanya dari sisi pakaian. Perbuatan harus hijrah, ucapan harus hijrah, itu baru betul hijrah. Tadinya ucapannya selalu nyinyir, ucapannya selalu sinis, ucapannya selalu bikin hati orang lain tidak nyaman. Setelah hijrah, ucapannya lebih produktif, kul khairon auliyasmut, omongannya benar, kalau nggak bisa mendingan diem. Itu bagian dari konsep hijrah. Termasuk hadirin ikhwati rahimakumullah, perbuatan, amaliyah. Kalau dulu tidak begitu rajin sholatnya, sekarang rajin sholatnya. Dulu tidak rajin silaturahminya, sekarang rajin silaturahminya. Dulu begitu asik dengan permusuhan, dengan siapapun itu, nggak pernah mau ngalah. Sekarang setelah hijrah, minim permusuhannya, dan tidak mudah marah, lebih wise, lebih bijaksana, lebih arif. Itu baru hijrah namanya. Sehingga kalimat hijrah itu melahirkan orang yang lebih soleh. Kata kunci dari hijrah adalah melahirkan orang yang lebih soleh. Soleh ucapannya, soleh perbuatannya. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kaum muslimin di kota Mekah pergi ke kota Madinah, tujuannya satu. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik ketika beragama susah di kota Mekah, di Madinah nanti bisa lebih baik beragama. Ketika sholat itu dipersulit di kota Mekah, di kota Yasrib lebih mudah melaksanakan ibadah sholat. Bahkan sholat Jum'ah yang tidak bisa dilaksanakan di kota Mekah, padahal sudah turun kewajibannya, kota Yasrib bisa melaksanakan sholat Jum'ah. Ada ibadah yang terpelihara, ada akidah yang terpelihara. Itu tujuan dari, targetan dari hijrahnya. Tujuan dari hijrahnya supaya lebih maksimal, lebih terpenuhi nilai-nilai kesolehan pribadi, kesolehan sosial. Jadi kalau hijrah tidak jadi soleh, hijrah kok malah jadi bikin rusuh mulu, sisi hijrahnya di mana? Kalau kemudian hanya melahirkan sesuatu yang kontraproduktif dengan keadaan yang semestinya. Kontraproduktif dengan ketentuan yang ada. Maka saya tegaskan, kita harus mengevaluasi betul sejauh mana ruang-ruang hijrah yang telah ditetapkan atau telah dipahami oleh ikhwah kita, saudara kita. Bahwa kalau hijrah hanya berkisar pada penampilan yang berubah, tapi akhlak malah jadi semakin parah, saya rasa orang tersebut kehilangan sisi hijrah. Seharusnya hijrah itu adalah berubah total, baik itu ucapan, perbuatan, karakter, sifat, kelakuan, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih santun, lebih ramah, lebih islami, lebih memiliki nilai-nilai yang baik terhadap sesama. Ditunjang dengan penampilan yang berubah, Masya Allah, luar biasa. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu kata kunci dari hijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempersiapkan betul perangkat untuk hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Bakar As-Siddiq paham betul bahwa ini momentum yang paling menentukan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau gagal hari ini, gagal seterusnya. Tapi kalau berhasil hari ini, maka peluang sukses dakwah Islam ini terbuka lebar. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, menariknya ini, hijrah yang Nabi lakukan itu tidak seperti kisah Isra dan Mi'raj. Padahal kalau kita cek, Isra Mi'raj kan begitu mudahnya. Nabi tinggal duduk manis saja, datang malaikat, datang buraq, naik buraq, didampingi malaikat, menembus batas ruang dan waktu, sampai ke Sidratil Muntaha. Semudah itu Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kan kalau dibikin logika sederhana, sederhana. Jika Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabinya Isra dan Mi'raj, yang menyingkat perjalanan ribuan tahun disingkat hanya dalam waktu satu malam, apa susahnya Allah Azza wa Jalla memberangkatkan Nabi dari Mekah ke Yasrib tanpa harus kemudian banyak drama di dalamnya? Kan mudah bagi Allah. Lawang Isra dan Mi'raj saja gampang.
Hanya dalam waktu 1 malam sampai. Kenapa untuk hijrah malah formatnya berubah? Format hijrah itu betul-betul manusiawi sekali, teman-teman. Sangat manusiawi. Sampai ruang-ruang mukjizatnya itu hanya di beberapa episode perjalanan saja, baru ada mukjizat. Tapi secara keseluruhan tidak sama dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kan perjalanannya disingkat sampai selesai. Hijrah harus mendaki gunung, lewati gurun pasir, lewati lembah berbatu, lewatin jalanan terjal, bahkan jalannya pun harus zigzag. Kenapa? Karena untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Sangat manusiawi sekali. Kalau kita tanya, ya Rob, kenapa dipersulit nabimu ini untuk hijrah? Kan gampang saja, tinggal sekali trik, nyampe gitu. Kan mudah saja bagimu ya Rob. Ternyata teman-teman yang Allah muliakan, Allah ingin mentarbiyah Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan hijrah yang sangat manusiawi, Allah ingin memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran, memberikan edukasi, bahwa hal-hal manusiawi tidak bisa dinafikan, tidak bisa dilupakan, tidak bisa diindahkan. Hal-hal manusiawi mesti ada dalam setiap aktivitas dakwah Islam. Karena kalau semuanya kemudian urusan Allah, Allah yang ngurusin, Allah yang atur, Allah yang beresin, ya, nanti ini akan menjadi contoh yang tidak maslahat, tidak baik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nanti berislam, ya, terserah Allah sajalah. Tapi ini teman kita ini diperlakukan dengan intimidasi, terserah Allah, karena nggak bisa. Ada teman kita kelaparan, terserah, nggak bisa. Jadi kalau semuanya terserah Allah bahaya. Makanya untuk hijrah, perangkat nilai-nilai manusiawinya sangat dominan. Dan itu tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Nabi harus menyelesaikan tugas yang seperti itu. Kenapa? Karena tantangan pasca hijrah jauh lebih dahsyat. Nabi harus dilatih dengan aktivitas hijrah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, di antara yang Nabi dapatkan dari materi hijrahnya ini, jadi Nabi yang melakukan hijrah, tapi Nabi juga yang mendapatkan banyak pelajaran dari hijrah. Yang pertama, pentingnya sebuah persiapan. Makanya Nabi SAW ketika bilang kepada Abu Bakar, antum tunggulah waktu, nanti insya Allah hijrah bareng aneh, kurang lebih begitulah. Maka Abu Bakar radhiyallahu an, teman-teman, itu langsung menyiapkan 2 unta. Yang satu unta untuk beliau, satu lagi unta untuk Nabi SAW. Sampai nanti teman-teman, unta yang satunya ini yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar, itu dalam niat hati Abu Bakar itu hibah buat Nabi. Ngasih ke Nabi. Tapi nanti dalam prosesnya Nabi menolak. Kata Nabi, enggak. Saya akan pakai unta ente, tetapi aneh bayar. Ini Masya Allah. Jadi Nabi SAW mengajarkan betul bahwa kita ini patut dilayani sebagai seorang nabi, tetapi seorang Muhammad SAW tetap punya rasa malu, tetap punya rasa tahu diri bahwa dia tidak akan memanfaatkan para sahabatnya. Dia akan menggunakan daya dan upaya para sahabat untuk kepentingan Islam, bukan untuk kepentingan pribadinya Nabi SAW. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau Nabi SAW itu ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari dakwahnya, dari kecintaan para sahabatnya, maka pantas kalau Nabi kaya raya nanti. Kalau kemudian Nabi SAW itu targetnya adalah demi kepentingan pribadi. Kan bisa saja Nabi panggil Usman, tolong dong bikinin saya rumah gede. Panggil Abdurrahman bin Auf, tolong dong siapin unta saya yang banyak, saya pengen punya ternak banyak. Bisa Nabi melakukan itu. Tetapi itu bukan khas Nabi. Itu bukan karakter Nabi. Itu bukan sifatnya Nabi SAW. Nabi akan menggunakan daya dan upaya para sahabat untuk kepentingan Islam. Bukan untuk kepentingan pribadi Nabi Muhammad. Sampai ada satu riwayat, teman-teman. Nanti setelah hijrah, itu ada seorang sahabat Ansor yang selalu berbagi rumah untuk Nabi. Ada keluarga Nabi kasih rumah, ada keluarga Nabi kasih rumah, ada keluarga Nabi kasih rumah. Sampai ketika Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu menikah, kemudian ingin punya rumah karena belum punya rumah, sampai kata Nabi, sebetulnya saya bisa aja minta sama si sahabat fulan gitu fulan, tapi saya malu. Ini khas Nabi, khasnya Nabi. Maka ketika Abu Bakar menawarkan, ya Rasulullah, nanti ini unta antum pakai, ini unta saya. Kata Nabi, boleh saya pakai, tapi saya bayar. Saya harus bayar. Itu mentalitas, Masya Allah. Seorang Nabi dikasih tawaran sesuatu oleh sahabatnya, kata Nabi, saya bayar. Saya tidak akan ngambil cuma-cuma, saya harus bayar.
Itu akhlak Nabi, itu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya ini harus jadi banyak pelajaran bagi para asatid, para kiai gitu. Harusnya memang demikianlah karakter para kiai sebagai warasatul anbiya atau para ulama sebagai warasatul anbiya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sudah disiapkan nanti untanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan nanti berbayar, Nabi tetap bayar. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan strategi. Dan strategi ini harus betul-betul efektif. Di antara strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi harus mencari jalan yang tidak biasa ditempuh oleh orang-orang Mekah. Jadi jalan ini harus jalan yang tidak biasa ditempuh oleh orang-orang Mekah. Karena kalau jalannya biasa ditempuh oleh orang-orang Mekah, hal ini akan membuat mudahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti tertangkap. Karena rutenya sudah terprediksi. Kalau kita mau ke Bandung, oh berarti nanti sabotasenya di kilometer berapa? Kalau terukur, makanya Nabi harus membuat jalur jalan yang itu tidak biasa digunakan oleh orang-orang Mekah. Dan resikonya teman-teman, jika jalan tersebut adalah jalan yang tidak biasa dilalui, maka tingkat terjalnya, tingkat ketidaknyamanannya, tingkat kesulitannya bertambah beberapa kali lipat. Kenapa? Karena jalan ini tidak biasa dipakai oleh orang-orang Mekah. Harus melewati lembah berbatu, gunung berbatu, padang pasirnya, semuanya menjadi hal yang harus Nabi lalui untuk sampai di kota Yasrib. Jadi harus punya jalur yang berbeda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena belum pernah ke Yasrib, teman-teman. Nabi belum pernah ke Yasrib. Kecuali dalam Isra dan Mi'raj, itu pun naik buruk kan, bukan jalan kaki. Jadinya tentunya Nabi tidak begitu mendetailkan bagaimana jalan menuju Yasrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka Nabi harus mencarikan solusi. Harus premisnya, teman-teman. Masalahnya, targetnya Nabi harus punya jalur khusus selain jalur biasa orang-orang Mekah ke Yasrib. Itu satu. Nabi belum pernah ke Yasrib. Solusinya bagaimana? Nanti daripada nyasar di perjalanan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menyiapkan seorang penunjuk jalan yang paham betul jalur menuju Yasrib. Jalur yang normal dan jalur yang tidak normal, orang ini paham betul. Orang ini jago betul. Orang ini mahir betul. Sudah ngelotok jalan. Nabi harus punya orang seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapkan orang namanya Abdullah bin Uraiqid. Beliau seorang musyrikin, tapi tidak memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan Muslim juga. Walaupun tidak memusuhi Nabi, tapi bukan Muslim. Dan kelebihan Abdullah bin Uraiqid, beliau paham betul jalur dari Mekah menuju Yasrib. Baik jalur normalnya, bukan jalur normalnya, celahnya di mana, bukitnya yang mana, ada gua di mana, ada tempat di mana, air minum di mana. Itu Abdullah bin Uraiqid paham betul. Paham betul. Sehingga mempercayakan beliau sebagai penunjuk jalan adalah strategi yang paling tepat yang Nabi bisa lakukan. Karena Nabi, sekali lagi, Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu jalan menuju Yasrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti tampillah Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Teman-teman yang Allah muliakan, yang namanya jalanan di padang pasir, itu pasti memiliki bekas telapak kudanya, telapak untanya, telapak kakinya. Dan itu dalam beberapa hari mungkin masih ada, masih kelihatan. Sebelum adanya angin mungkin yang menghapus jejak-jejak tersebut. Sehingga kalau kemudian Nabi pernah lewat di satu jalan, telapak kaki Nabi, telapak kaki unta Nabi itu masih tersisa di situ. Maka Nabi harus mencarikan solusi. Ini Masya Allah teman-teman, ini sangat matang betul persiapan Nabi. Artinya Nabi membuat sebuah planning, perencanaan yang sangat matang dari hulu ke hilirnya. Matang betul, sangat matang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir kalau jalan di padang pasir pasti akan menimbulkan tapak asarnya, bekas telapak kaki kuda atau unta atau orang. Maka perlu ada cara untuk menghilangkan jejak-jejak kaki tersebut. Bagaimana cara menghilangkan jejak kaki tersebut? Masya Allah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan seorang sahabat, seorang tokoh Mekah, tidak disebutkan sahabat karena dalam beberapa riwayat masih musyrik. Orang ini pengembala kambing. Orang musyrik, masih musyrik dan dia seorang pengembala kambing. Tugasnya ngapain? Si pengembala kambing ini harus membawa
gembalaannya mengikuti arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Jejak kaki Nabi itu terhapus, dibikin absurd, dibikin bias oleh telapak kaki gembalaannya Amir bin Fuhairah. Itu supaya memastikan jejaknya bias, absurd. Jadi ini jejak onta atau jejak kambing nanti begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada penunjuk jalan karena jalur yang akan ditempuh, jalur yang tidak biasa ditempuh oleh orang-orang Mekah. Yang kedua, harus ada orang yang mengecoh untuk memalingkan fokus orang-orang Quraisy ketika mencari jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadirnya pengembala kambing dengan beberapa ekor kambing untuk menghilangkan jejak. Masya Allah. Ini sudah kayak mission impossible. Misi yang mustahil. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ini strategi sudah terbayang betul dengan sangat rapi. Nabi SAW punya target di kota Yathrib, jalur yang ditempuh, jalur yang tidak biasa. Kemudian penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid, yang nanti menghapus jejaknya adalah Amir bin Fuhairah, pengembala kambing, yang juga saat itu masih musyrik. Dan itu semuanya sudah Nabi siapkan. Perangkat itu sudah Nabi siapkan. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai ketika eksekusinya nanti, itu Nabi melakukan cara yang mungkin dalam bahasa kita lebih kayak buang-buang waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih jalur ke selatan dulu. Mekah itu ke Yathrib itu ke utara. Jadi Yathrib itu utaranya kota Mekah. Yathrib itu utaranya kota Mekah. Jadi harusnya kalau mau berangkat ke Yathrib kan tinggal ke utara saja. Tapi praktek Nabi ke selatan dulu, baru ke utara. Ke selatan itu ke Ba'sur nantinya. Nanti kita bahas di Ba'sur. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kembali hijrah ini sangat dominan perangkat manusiawi sebagai latihan dari Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memahami betul bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan butuh proses, butuh planning, butuh perencanaan, butuh strategi yang sangat matang. Dan Nabi harus belajar untuk itu sampai kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul paham tentang bagaimana mengatur strategi untuk mengalahkan orang-orang yang membenci agama Islam. Dan itu berhasil ketika perang Badar 1 dan seterusnya sampai di perangan berikutnya. Itu bermain strategi, bagaimana strategi itu bisa dilahirkan, bisa diciptakan oleh seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, ini learning by doing. Belajar langsung praktek. Nabi SAW tidak punya pengajaran khusus tentang teori, konsepsi, atau apapun namanya. Nabi langsung learning by doing. Saat itu belajar, saat itu punya ilmu, saat itu punya pengalaman, dan saat itu punya keberhasilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini sampai nanti akhirnya setelah maksimal usaha Nabi, strategi Nabi, baru kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pelajarannya bahwa pertolongan itu ya harus pasca usaha. Kalau ujuk-ujuk langsung memberikan pertolongan tanpa ada usaha, ya bahaya. Jadi nanti kesannya malah berpangku tangan. Maka pertolongan itu lahir setelah adanya usaha yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, strategi yang tepat itu ada analisa, ada perhitungan yang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat di tanggal 1 Rabiul Awal, kemudian sampai di tanggal 8 Rabiul Awal. Itu kurang lebih 7 harian, 8 harian kurang lebih. Nabi melakukan perjalanan. Teman-teman yang Allah muliakan, keterlibatan dalam proses hijrah ini harus melibatkan orang-orang pilihan, orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya kemampuan yang khusus, yang memang menunjang proses hijrah. Ini kecerdasan Nabi memilih orang. Ini Masya Allah. Nabi itu orang yang paling jago memilih orang dan menempatkan kompetensi orang dalam bidang tertentu. Itu Nabi paling jago. Lihat Mus'ab bin Umair, wah cocok nih jadi dai. Utus ke Yathrib. Lihat Mu'ad bin Jabal, wah cocok nih jadi dai. Utus untuk ngajarin fikih. Lihat Abdullah bin Abbas, wah cocok jadi penghafal Quran. Lihat Zaid bin Sabit cocok jadi pengajar ilmu faraid. Itu kecerdasan Nabi. Karena memilih orang sesuai dengan kompetensinya, ini gampang-gampang susah. Dan Nabi SAW ketika memilih orang tidak terikat dengan kepentingan politik pribadi,
tidak terikat dengan kepentingan politik kesukuan. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia bukan Bani Hashim, tapi dia punya kompetensi, dia berhak mendapatkan jabatan, walaupun dia bukan Bani Hashim. Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi inner circle-nya Nabi, walaupun dia, Umar bin Khattab, bukan Bani Hashim, dia Bani Adi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia menjadi inner circle-nya Nabi, padahal dia bukan Bani Hashim, dia Bani Taim atau Bani Tamim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kepentingan kesukuan, tidak punya kepentingan pribadi. Betul-betul potensi itu berdasarkan kompetensi orang. Predikat itu, jabatan itu berdasarkan kompetensi orangnya. Jika memang mapan dan mumpuni, why not? Kenapa tidak? Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi harus memastikan, kenapa harus melibatkan orang-orang pilihan, harus punya strategi. Nabi harus meminimalisir kesalahan sedikit pun dalam proses hijrah. Harus diminimalisir. Jadi ini perencanaan yang tidak ada rencana gagal. Jadi merencanakan kesuksesan tanpa ada planning gagal. Tidak ada rencana untuk gagal. Rencananya untuk sukses. Ini tingkat optimisme Nabi dan kematangan strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada plan. Kalau gagal bagaimana? Kalau opsinya begini bagaimana? Tidak ada. Nabi mengukur jelas jalur hijrah. Ada Abdullah bin Uraikid. Harus begini tanpa ada plan B, plan C. Tidak ada. Nabi hanya punya satu plan. Ini. Dan meminimalisir kesalahan. Maka melibatkan orang, menjaga kerahasiaan itu sangat ketat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada rencana untuk gagal. Rencananya untuk sukses. Teman-teman yang Allah muliakan, bahkan nanti untuk peran ini pun ada peran Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Seorang Asma ini kan putrinya Abu Bakar, teman-teman. Istri dari Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Kehadiran Asma saja itu sangat besar perannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat besar. Nanti ini memberikan sumbangsih yang cukup besar, sumbangsih yang cukup penting bagi Nabi dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar dan Nabi berada di Gua Tur. Itu yang punya peranan adalah Asma binti Abi Bakar. Padahal beliau lagi hamil, tapi harus membantu Nabi, membantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan nanti sampai digamparin sama Abu Jahal. Gara-gara tidak mau bilang kemana Nabi, kemana Abu Bakar. Nah ini kita bahas nanti di poin. Baik teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW sudah bikin persiapan. Detik-detik menuju hari keberangkatan sudah ada, sudah siap. Detik-detik menuju hari keberangkatan sudah semakin dekat. Itu Nabi SAW. Sudah menunggu hari lah, menghitung hari. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, besok paginya Nabi akan berangkat. Besok paginya Nabi akan berangkat. Itu orang-orang Quraisy itu sudah berkumpul lah. Mungkin belum besoknya, teman-teman. Jadi beberapa hari sebelum keberangkatan, tidak dijelaskan ya berapa hari ini, cuma beberapa hari sebelum keberangkatan, orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk memperbincangkan tentang fenomena hijrahnya orang-orang Mekah ke Yathrib. Karena satu sisi ini membuat kegelisahan yang cukup besar di kalangan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang Mekah yang pergi adalah orang-orang terpandang. Orang-orang yang dikenal sebagai bangsawan. Kemudian mereka meninggalkan kota Mekah dan pergi ke kota Yathrib. Bagaimanapun juga kota Yathrib mendapatkan keuntungan. Di antaranya adalah mereka mendapatkan orang-orang terbaik kota Mekah. Ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan orang-orang terpandang di kota Mekah. Sekarang pergi ke Yathrib. Ya ini kan bahaya nanti. Ini bisa menghilangkan marwah, bisa menghilangkan derajatnya orang-orang Quraisy. Di satu sisi mereka tidak mau kehilangan orang-orang tersebut, tapi di sisi yang lain mereka nggak suka dengan ajaran yang dimiliki oleh orang-orang yang tadi disebutkan. Jadi dibenci tapi disayang, mana ya? Dibenci karena ajarannya, disayang karena ketokohannya sebagai bangsa Quraisy. Dan mereka menjaga betul ketokohan itu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi perbincangan akhirnya. Darun Nadwah, kumpullah orang-orang terpandang, orang-orang Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Udzaifah bin Mughirah, dan yang lain sebagainya. Mereka mendiskusikan tentang, ini banyak orang yang ninggalin Mekah ini gimana ini? Harus diselesaikan ini gara-gara Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini
kekhawatiran besar orang-orang Quraisy adalah kehilangan pamor Quraisy, karena kehilangan banyak tokoh bangsawan Quraisy. Dan ini sudah mereka alami sebenarnya, kehilangan pamor ini ketika mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu sudah tercoreng, sebagaimana saya pernah sampaikan. Gara-gara tindakan orang-orang Quraisy memboikot orang-orang Hashim dan orang-orang Bani Muthalib, itu membuat marwah atau kehormatan orang-orang Quraisy itu jatuh di hadapan dunia saat itu. Kenapa kok jatuh? Ya karena mereka memperlakukan secara intimidatif golongan sendiri, suku sendiri, keluarga sendiri. Itu kan aib. Sehingga itu sudah rusak pamornya. Ditambah lagi tokoh-tokoh bangsawannya meninggalkan kota Mekah, makin tambah lagi hilang pamornya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, secara kekuatan nanti itu akan berkurang. Bagaimanapun juga ketokohan Abu Bakar, ketokohan Umar, sumbangsih dia terhadap Quraisy itu besar. Dan ketika mereka pergi meninggalkan kota Mekah, maka akan terjadi kehilangan yang besar di kalangan kota Mekah. Baik tokoh bangsawannya, baik logistiknya, baik kekuatan. Ini kan semakin menunjukkan nanti Quraisy semakin lemah nanti ke depan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang paling besarnya lagi bahwa kalau orang-orang Mekah ini diterima oleh Yathrib dan mendapatkan kekuatan baru dari orang-orang Yathrib, didukung oleh orang-orang Yathrib, disokong oleh orang-orang Yathrib, dan orang-orang Yathrib kemudian mendukung agama yang dibawa oleh orang-orang yang dari Mekah ini dalam kurung muhajirin ini, maka kekhawatiran terbesar orang-orang Quraisy adalah aktivitas ekonomi. Mereka sudah punya prediksi, kalau orang-orang Yathrib masuk Islam semuanya, katakan begitu, maka proses bisnis dari Mekah ke Syam akan terganggu, sangat terganggu. Dan mereka sudah punya prediksi. Dan ini bahaya bagi kehidupan ekonominya orang-orang Mekah. Ya namanya tidak jalan kehidupan ekonomi, ya lambat laun kekuatan politik berkurang, kekuatan bersenjata berkurang, kekuatan fisik juga berkurang. Kenapa? Karena secara ekonomi sudah dipangkas. Politiknya lemah, kekuatan fisiknya lemah, kekuatan bergeningnya lemah, karena ekonominya lemah. Dan itu dikhawatirkan betul oleh orang-orang Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka mereka berkumpul. Bagaimana caranya? Tokoh, ikon, dedengkot Islamnya itu kemudian kita hadang. Kalau perlu kita bunuh saja. Kenapa? Bunuh saja. Kenapa? Untuk mematikan dakwah yang sudah berangkat ke kota Yathrib. Karena kalau tokohnya, ikonnya Nabi Muhammad SAW kemudian meninggal dunia, maka orang-orang yang hijrah ke Yathrib tentu tidak akan mendapatkan kenyamanannya, tidak akan mendapatkan kesuksesannya dalam dakwah. Uang orangnya, ikonnya sudah mati. Maka target orang-orang Quraisy ketika berkumpul di Darun Nadwah adalah bagaimana supaya Muhammad SAW bisa dibunuh. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang orang tua dari Najd. Orang tua dari Najd itu yang datang kepada kumpulan Darun Nadwah, oleh banyak ulama dihukumi bahwa orang tua dari Najd ini sosok iblis yang menyerupai orang tua. Di dalam riwayat banyak disebutkan bahwa dia adalah iblis. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang tua ini dalam kurung iblis ini memberikan saran. Udah Muhammad bunuh sajalah. Nanti gampang bisa diatur cara bunuh. Kalian kan banyak ini kabilah. Setiap satu kabilah, utuslah satu orang pemuda yang tangkas, yang berani, yang jagoan. Masing-masing kabilah selain Bani Hashim dan Bani Muthalib, silakan mengirim utusannya pemuda yang gagah berani, yang jago berperang, yang jago berantem, yang bisa membunuh orang. Sehingga masing-masing kabilah, katakan teman-teman, ada 30 kabilah, potong 2, Bani Hashim dan Bani Muthalib, tinggal 28 kabilah lagi. Nah, yang 28 kabilah ini masing-masing ngutus seorang pemuda dari kabilahnya masing-masing, sehingga terdapatlah 28 pemuda dari berbagai macam kabilah. Tujuannya apa? Supaya pemuda-pemuda utusan masing-masing kabilah inilah yang nanti akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus dari berbagai macam kabilah? Supaya Bani Hashim dan Bani Muthalib kesulitan kalau ingin menuntut balas darahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan makar yang sangat lucu, tapi cerdas. Jadi supaya nanti Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menuntut balas atas kematian Nabi Muhammad SAW,
Ini dalam versi orang-orang Quraisy, maka masing-masing kabilah yang ada di kota Makkah harus ngirim satu orang utusan. Dan orang itu, pemuda itu bertugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Berbentuk tim. Nanti timnya yang sekian puluh orang itu dari masing-masing kabilah, dari kabilah yang berbeda-beda, mereka mengepung rumah Nabi Muhammad. Tujuannya cuma satu, bunuh Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang Allah muliakan, ini luar biasa. Mau hijrah, dihadang oleh orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy tangguhnya untuk dibunuh. Ini makanya sangat butuh persiapan dan perencanaan. Sampai akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, peristiwa pengepungan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan. Orang-orang itu di waktu malam sudah berkumpul di rumah Nabi. Nabi ada di dalam rumah. Nabi SAW tentunya sulit dengan kondisi yang seperti itu untuk melaksanakan hijrah. Nabi kesulitan untuk melaksanakan hijrah. Karena suasana rumah kelilingnya sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Dan Nabi tahu dikepung. Dan orang-orang Quraisy siap betul dalam momen tertentu, dalam jam tertentu lah mungkin, kalau sekarang jam tertentu, mereka akan merangsek masuk dan membunuh Nabi SAW. Itu sudah direncanakan, sangat direncanakan. Nabi SAW itu membaca sebuah doa. Jadi doanya ini diambil dari surat Yasin, dari surat Yasin itu waja'ana min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa'abshaynahum fahum la yubsirun. Ini nanti doanya Nabi SAW. Jadi dikepung. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika dikepung dan kemudian ada doa ini, namun sebelumnya ada yang kelewat, teman-teman yang Allah muliakan. Sebelumnya ketika Nabi SAW sudah akan dikepung, ini sebelum dikepung ya, sebelum dikepung, Nabi sudah ngobrol dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa Nabi besok pagi akan berangkat hijrah. Maka Abu Bakar malam itu diminta untuk bersiap-siap. Karena pagi datang, kita berangkat, kata Nabi SAW. Sehingga cerita clear sudah, informasi sudah disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah buat persiapan, besok pagi akan berangkat hijrah ke kota Yasrib. Nah, malamnya itu Nabi SAW dikepung oleh orang-orang Quraisy. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi dikepung, Nabi baca doa itu, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'abshaynahum fahum la yubsirun. Itu Nabi baca. Kemudian Nabi taburkan pasir. Maka seketika, teman-teman, ini perintilan mujizat yang Allah berikan. Seketika, orang-orang yang ngepung Nabi itu, mereka tertidur pulas. Kayak kena sirup. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya mereka tertidur pulas. Betul-betul sepulas-pulasnya orang tidur. Kasarnya, kalau ada suara ringkikan, suara kuda, suara ditendang oleh orang lain, dia pasti tetap bakal pulas tidur. Qadarullah begitulah. Apakah ayat ini, doa ini bisa dipakai? Kita pengen nyerap orang itu. Waja'ana min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ya tentunya wallahu a'lam lah. Kalau mau dicoba silakan dia coba, berhasil atau tidak. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Nabi SAW membuat, dengan izin Allah ya, membuat para pemuda Quraisy ini tertidur lelap. Kemudian Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Ali datang. Kata Nabi kepada Ali, Ali, kamu tidur di rumah saya. Tidur di kamar saya, dan pakai selimut yang biasa saya pakai untuk berselimut. Wah, ini resiko besar ini, teman-teman. Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi yang saat itu Nabi direncanakan akan dibunuh. Ali harus tidur di tempat tidur Nabi, harus berselimut dengan selimutnya Nabi SAW. Dengan resikonya mati. Resikonya mati. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kalau kemudian kita baca, Ali bin Abi Thalib ini sudah berpikir, siap, memang harus mati-matilah. Ini Masya Allah, ini komitmen para sahabat membela Nabi SAW. Sampai kata Nabi, kalau kamu hidup, pasti hidup, nanti tolong tunaikan barang-barang yang dititipkan ke saya. Jadi barang-barang orang-orang Quraisy ini masih banyak yang nitipin ke saya. Ini Masya Allah. Jadi Nabi SAW itu dibenci. Tetapi
amanahnya Nabi itu tetap diakui. Sehingga Nabi tetap jadi tempat orang menyimpan barang-barangnya, menitipkan barang-barang. Padahal Nabinya dibenci oleh orang-orang Quraisy karena agama Islam. Tetapi sebagai tempat nyimpan barang atau tempat menitipkan barang, itu tetap jawabannya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Nabi SAW berangkat dengan Abu Bakar pagi-pagi sekali. Kemudian orang-orang Quraisy selang beberapa lama setelah Nabi pergi, mereka bangun dan mereka sadar betul bahwa mereka sudah kelewatan. Harusnya malam mereka melakukan aksi pembunuhan, ini sudah menjelang pagi. Akhirnya mereka langsung buru-buru masuk ke dalam rumah Nabi. Ketika ada orang lagi tidur dengan selimutnya Nabi, mereka langsung menghampiri orang itu dan ditariknya selimut tersebut, mau dibacok oleh orang-orang Quraisy. Ketika dilihat wajahnya bukan wajah Nabi. Wajahnya bukan wajah Nabi. Ketika dilihat lagi ternyata itu wajah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga mereka tidak jadi bunuh Ali. Kenapa mereka tidak berani bunuh Ali radhiyallahu anhu? Karena ini kesepakatan Darun Nadwahnya tidak ada harus bunuh Ali. Kesepakatan Darun Nadwahnya adalah bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunuh Nabi Muhammad. Supaya nanti tidak lagi ada dakwah sampai ke kota Yasrib. Dan harus dilakukan dengan banyak orang dari berbagai macam kabilah supaya Bani Hashim dan Bani Muttalib kerepotan menuntut balas. Tapi kalau yang dibunuh Ali bin Abi Thalib bisa jadi ceritanya berbeda, kan itu di luar kesepakatan. Akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, ya Ali karena memang tidak direncanakan akan dibunuh, ya mereka tidak membunuh Ali. Ya sudah, Ali dilepaskan. Tapi sebelum dilepaskan, Ali dipukuli babak belur oleh orang-orang Quraisy. Dihajar lah, mungkin sebagai bulan-bulanan, sebagai pelampiasan kekesalan terhadap Nabi SAW yang hilang. Akhirnya mereka melakukan pemukulan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi Allah Azza wa Jalla yang membuat makar lebih baik. Siapapun yang merencanakan kejahatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Azza wa Jalla turun tangan untuk berbuat sesuatu yang lebih mengerikan bagi orang-orang yang ingin dan berencana menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi pergi bersama Abu Bakar dan dua orang lain, Abdullah bin Uraiqid dan Amir bin Fuhairah. Abdullah sebagai penunjuk jalan, Amir bin Fuhairah sebagai pengecoh jejak-jejak langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat berempat. Tadi saya sampaikan di awal, itu berangkatnya ke selatan dulu, tidak langsung ke utara. Padahal Yasrib itu adanya di utara kota Mekah, tapi Nabi ke selatan dulu. Ini untuk mengecoh saja, supaya orang-orang Mekah tidak berasumsi bahwa Nabi langsung ke Yasrib. Supaya mereka punya asumsi Nabi langsung ke Yasrib. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan mudah nanti mengambil jalur yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang Mekah dan dipastikan minim dikejar oleh orang-orang. Hanya Nabi ke selatan dulu, nanti istirahat di Gua Sur. Istirahat di Gua Sur. Orang-orang Quraisy, teman-teman, ketika tahu itu adalah Ali bin Abi Thalib, mereka langsung bertolak menuju Syam. Jalurnya jalur ke Syam. Mereka kejar. Mereka punya hitung-hitungan. Kalau Muhammad masih baru berangkat pagi-pagi, itu pasti nyampainya di titik ini. Pokoknya kita kejar secepat mungkin ke titik ini. Karena pasti Nabi Muhammad akan sampai di titik ini kalau berangkatnya pagi-pagi. Itu sudah terukur, Pak. Karena memang mereka biasa lakukan perjalanan menuju Syam, menuju Yathrib. Tapi ketika dikejar, teman-teman, ke arah utara, ya ke titik yang disepakati oleh, yang diputuskan oleh orang-orang Quraisy, ternyata Nabi Muhammad nggak ada di situ. Jejak kakinya pun nggak ada. Di mana nih orang kok bisa ngilang begini? Akhirnya mereka cari sepanjang jalur kota Mekah menuju Yathrib, dicari. Walaupun belum sampai ke Yathrib mereka, tapi mereka mencari karena hitungannya kalau subuh berangkat atau pagi berangkat atau malam berangkat pasti di sini nyampainya. Itu mereka cek nggak ada. Sampai akhirnya mereka, mungkin karena iblis ya, lanatullah alaih, yang kemudian memberikan informasi, akhirnya mereka sadar bahwa jangan-jangan ini Nabi sedang mengecoh, jangan-jangan Nabi sebetulnya perginya bukan ke Syam langsung, tapi kemana dulu? Akhirnya dikejar lagi, Pak. Dan nanti peristiwanya kan sampai Nabi SAW masuk dalam Gua Sur, orang-orang Quraisy bisa ngejar, bisa ngejar. Ini teman-teman yang Allah muliakan. Jadi yang namanya rencana semaksimal mungkin dan sudah sesempurna mungkin rencana itu dibuat, tetap izin Allah yang punya penentu dari setiap apapun yang akan terjadi. Nabi sudah maksimal dalam berikhtiar. Nabi sudah sangat maksimal dalam berstrategi, berencana.
Tetapi Allah memang tidak mengizinkan mudah. Allah tidak mengizinkan semudah itu mengecoh orang-orang Quraisy. Allah Azza wa Jalla tetap mengizinkan orang-orang Quraisy sampai bisa mengejar Nabi. Bisa mengejar Nabi. Nabi di Gua Sur. Itu para Quraisy, orang-orang Quraisy itu berada di pinggir mulut Gua Sur. Kaki-kaki mereka itu berada di persis di pinggiran mulut Gua Sur. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau mereka nunduk ke bawah, orang-orang Quraisy nunduk ke bawah kaki mereka, maka mereka akan bisa melihat di dalam celah tersebut ada Abu Bakar, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja mereka menundukkan pandangannya, pasti kelihatan saya. Kata Abu Bakar. Artinya Allah Azza wa Jalla mengizinkan orang-orang Quraisy yang Nabi sudah punya strategi, sudah sangat jitu strategi Nabi, masih aja kekejar, masih sangat kekejar. Ini apa? Jadi kalau bicara izin Allah, kayaknya memang nggak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ya betul-betul la haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini nantinya akan terkejar. Nah, sebelum peristiwa dikejar ini, teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq menemukan Gua Sur, maka kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kayaknya kita harus istirahat di Gua Sur." Kata Nabi SAW, "Oke, kita istirahat di Gua Sur." Pas Nabi mau masuk, kata Abu Bakar, "Tunggu dulu ya Rasulullah. Izinkan saya dulu. Ini gua bukan gua yang biasanya dipakai orang-orang. Saya khawatir di dalamnya ada hewan berbisa. Biar saya dulu yang masuk. Biar saya bersihkan dulu. Saya clean-kan gitu, bersihkan, sterilisasi. Disterilkan dulu." Teman-teman yang Allah muliakan, Abu Bakar masuk ke dalam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyobek kainnya, sabuknya, kainnya itu untuk menutupi celah-celah batu yang kemungkinan ada makhluk berbisa, entah ular, entah kalajengking, pokoknya disumpel lubang-lubang itu. Sampai akhirnya ternyata tinggal tersisa 2 lagi lubang yang belum disumpel oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kain yang digunakan untuk nyumpel habis. Ini kan nggak mungkin Abu Bakar telanjang nantinya kan. Nggak ada lagi buat alat nyumpel. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menggunakan kakinya untuk nyumpel lubang yang tidak tertutupi oleh kain. Disumpel pakai kakinya. Singkat cerita, ya Rasulullah, jadi Abu Bakar As-Siddiq selonjor dan 2 kakinya ini nempel di 2 lubang yang tidak tertutupi oleh kain. Ditutup pakai kaki. Jadi selonjoran, kemudian menutupi lubang yang ada di dinding Gua Sur. Kemudian Nabi dipersilakan masuk. Silakan masuk ya Rasulullah. Nabi masuk ke dalam Gua Sur, dan itu hanya cukup buat berdua orang. 2 orang. Setelah berada di dalam Gua Sur, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah silakan istirahat. Istirahat saja. Ini mudah-mudahan tidak ada yang ngejar, mudah-mudahan tidak ada yang tahu. Istirahat. Akhirnya Nabi istirahat di pangkuan Abu Bakar. Jadi tidurlah, mungkin tidur sekedarnya saja, yang penting rebahan. Nabi menempelkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sedang istirahat, tiba-tiba Abu Bakar nangis sampai meneteskan air mata, dan air matanya ini tidak bisa ditahan oleh Abu Bakar sampai netes ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaget karena ada tetesan air. Kata Nabi, "Antum nangis ya Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, saya khawatir antum kenapa-napa nanti. Saya khawatir betul antum kenapa-napa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, jangan sedih. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jangan sedih. Jadi di gua itu bukan cuma 2 orang, tapi ada 3. Pihak ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla. Itu tangisan Abu Bakar akhirnya diredakan oleh Nabi. La tahzan, innallaha ma'ana. Dalam riwayat yang lain, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Bakar menangis gara-gara gigitan hewan berbisa. Jadi karena kakinya nyumpel lubang gitu, lubang yang ada hewan berbisanya, nah hewan berbisanya keluar. Terus karena ditutup oleh kakinya Abu Bakar, ya digigitlah kakinya Abu Bakar sampai kesakitan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak disebutkan hewan berbisanya apa, entah itu kalajengking, entah itu ular, gitu. Yang jelas Abu Bakar tidak sampai keracunan parah. Cuman gigitannya tetap sakit, dan itu membuat Abu Bakar harus menahan kaki supaya tidak bergerak, tapi ya karena kondisi sakit, tapi harus tidak boleh bergerak karena ada Nabi lagi istirahat. Ya sampai akhirnya Abu Bakar nangis. Gitu ya. Itu dalam riwayat yang lain. Jadi yang satu riwayat Abu Bakar nangis karena memang khawatir Nabi terjadi apa-apa atau kenapa-napa. Makanya Abu Bakar nangis, dan itu kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Diabadikan dalam surah At-Taubah ayat 40. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tadi saya tegaskan bahwa usaha sudah maksimal,
Tetap saja kalau sudah izin Allah Azza wa Jalla ya ketahuan juga. Makanya tetap Nabi kekejar, itu sampai kekejar. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kata Abu Bakar, andai saja orang-orang Quraisy itu nunduk ke bawah, liatin kita-kita, itu pasti kelihatan kita-kita ada di bawah kaki-kaki mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak berhenti berdoa, Abu Bakar tidak berhenti berdoa, sampai pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap selamat. Jadi ya ditakdirkan saja, walaupun mereka sampai, tapi Allah takdirkan mereka tidak lihat ke bawah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi bicara perjalanan ini menjadi perjalanan yang penuh drama ya, dramatis sekali. Nanti kita akan berkenalan dengan kesan-kesan apa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami ketika dalam perjalanan. Nanti Nabi ketemu dengan Ummu Ma'bad, Nabi ketemu dengan Buraidah, Nabi ketemu dengan Suraqah, itu seperti apa pertemuan Nabi dengan mereka dan apa yang kemudian bisa diambil hikmahnya dari mereka. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah nanti di Gua Sur dan sudah aman ya dari kejaran orang-orang Quraisy, akhirnya Nabi melanjutkan perjalanan. Dan selama di perjalanan, Abu Bakar memberikan pelayanan, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang jelas sementara ini teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat di tanggal 1 Rabiul Awal, kemudian sampai nanti tanggal 8 Rabiul Awal di kota Yathrib. Kemudian 3 hari kemudian dari Nabi berangkat itu tanggal 1 Rabiul Awal, berarti tinggal tanggal 4 Rabiul Awalnya Ali bin Abi Thalib baru ngikut berangkat hijrah dari kota Mekah menuju kota Yathrib. Setelah 3 hari Nabi berangkat menuju Yathrib. Dan itu tugas Ali bin Abi Thalib tadi saya sampaikan di awal untuk mengembalikan barang-barang orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, Gua Sur punya cerita di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat penting kepada Abu Bakar bahwa la tahzan, innallaha ma'an. Jangan sedih karena Allah bersama kita. Maka kebahagiaan bagi seorang muslim adalah ketika dia bersama dengan Tuhan. Dalam seluruh aktivitas, ketika dia merasa bersama dengan Tuhannya, dialah orang-orang yang bahagia. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu an yang diabadikan dalam surah At-Taubah ayat ke-40. La tahzan, innallaha ma'an. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Ustaz Irfan, silakan. Jazakallah Ustaz Daniel atas penjelasannya. Masya Allah ya, dari perjalanan hijrah yang persiapan ya, maksudnya awalan hijrah yang Rasulullah lakukan, banyak sekali ibu-ibu yang bisa kita ambil pelajarannya. Baik, dari rekan-rekan semua yang pada hadir sore ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol. Ya, mungkin awalnya dari saya Ustaz yang Boleh, silakan. terkait itu Ustaz. Jadi yang menarik itu bagaimana ini ya, Rasulullah mengkolaborasikan semua potensi-potensinya itu enggak harus ya, maksudnya karena zaman sekarang itu kan kita mikirnya kita jangan kerjasama dengan orang non muslim ataupun apa, kan banyak juga yang kadang sentimen seperti itu. Tapi di perjalanan hijrah ini kan kita lihat Rasulullah nggak melihat itu tapi yang melihat adalah kapabilitas ya, lebih ke arah kapabilitas mana yang bisa kita sinergiskan ya, selama masih bisa diambil kebermanfaatannya, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu yang coba saya ini ya, penekanan di poin tersebut. Terus yang kedua itu masalah ini Ustaz, terkait maksudnya di ibrah di sini ya, bagaimana pelajaran tetap aja gitu ya, meskipun sebagai ya Rasulullah kan ya, mungkin kalau gampangnya tinggal berdoa aja ya, minta ya udah saya disampaikan sampai Yathrib lah kan, mungkin ketika Isra Mi'raj aja sampai Sidratul Muntaha secepat kilat ya, tapi di proses hijrah ke Yathrib ini kan suatu yang banyak hikmahnya ya untuk umatnya yang terutama untuk kita ya. Mungkin itu ya yang bisa saya jadi banyak masukan dari penjelasan Ustaz pada sore ini. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, pertama, jadi Nabi itu punya kecerdasan memang menganalisa, mengidentifikasi sahabat-sahabat. Jadi Nabi tidak hanya tahu
nama sahabatnya. Nabi tidak hanya tahu latar belakang sahabatnya, tapi Nabi tahu detail apa yang menjadi kekhasan sahabatnya. Jadi ini identifikasi sahabatnya Nabi ini matang. Ini kalau dalam ilmu apa ya? Jadi betul-betul Nabi paham bahwa ini orang kelebihannya ini, kekurangannya ini cocoknya begini, cocoknya begitu tuh Nabi paham betul. Itu dengan interaksi yang Nabi lakukan, itu Nabi bisa ngebaca ini orang cocoknya seperti apa, bagaimana harus seperti apa, kan tuh Nabi tahu betul. Sederhana saja teman-teman, ketika Nabi ketemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Nabi berinteraksi dengan Abu Dzar Al-Ghifari, kesimpulan Nabi kata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi, wahai Abu Dzar, antum ini tidak cocok jadi pemimpin di antara dua orang. Kalau ada dua orang, salah satunya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, maka janganlah Abu Dzar yang jadi pemimpin. Misalkan Abu Dzar dengan siapa gitu, si fulan lah, Abu Dzar dengan si fulan. Maka yang harus jadi pemimpin tetap si fulan, jangan Abu Dzar Al-Ghifari. Jangankan banyakkan orang, dua orang saja Abu Dzar Al-Ghifari tidak pernah layak jadi pemimpin. Nabi bisa bilang begitu tentunya dengan hasil identifikasi, hasil riset. Nabi melakukan riset terhadap para sahabat, kata Nabi, ini nggak cocok jadi pemimpin. Makanya Nabi bilang, wahai Abu Dzar, antum tidak boleh jadi pemimpin dari dua orang. Jangankan 3 orang, 4 orang, 10 orang, 2 orang aja nggak boleh jadi pemimpin, Masya Allah. Itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi itu bukan berarti kehinaan bagi Abu Dzar, enggak. Ini Nabi sedang menjelaskan tentang kapasitas orang ada di mana, kompetensi orang ada di mana. Jadi tidak bisa kemudian main asal tunjuk, main asal amanahkan, main asal kasih jabatan, itu nggak bisa. Hal tersebut justru menciderai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang betul memahami sunnah Nabi, maka dia akan betul-betul meriset orang ini cocok tidak, layak tidak, capable atau tidak, punya kemampuan atau tidak. Nah, kalau itu sudah dikategorikan ya, maka Nabi akan berikan amanah itu kepada si fulan tersebut. Harusnya kan begitu, teman-teman. Jadi bukan berdasarkan kepentingan, apalagi berdasarkan transaksional politik. Jadi jelas tidak ada nilai-nilai nyunahnya kalau begitu. Karena kalau jabatan hanya diberikan kepada transaksional politik atau diberikan kepada faktor komitmen saja tanpa ada kemampuan di situ, itu mencederai sekali lagi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mencederai ajaran Nabi, mencederai manhaj Nabi di dalam penunjukan atau penugasan orang-orang tertentu. Nah, teman-teman, Allah itu Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan kata Nabi kepada Abu Dzar, antum jangan ngurusin harta anak yatim. Nabi itu bukan suudzon sama Abu Dzar kemudian bisa buat serong terhadap uang yang dikumpulkan, enggak. Bukan itu poinnya. Nabi sedang mengidentifikasi bahwa kemampuan dermanya, kemampuan tabarruk, kemampuan berbaginya Abu Dzar itu tinggi. Khawatir nanti kalau pegang harta anak yatim karena dia rajin sedekah, harta anak yatim itu kemudian kebawa untuk disedekahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi tidak suudzon Abu Dzar suka makan harta anak yatim, enggak. Ini jangan sampai ada pemahaman Abu Dzar suka makan harta anak yatim. Nabi melarang Abu Dzar untuk tidak mengelola harta anak yatim karena Nabi tahu Abu Dzar itu paling rajin sedekah. Sehingga Nabi khawatir kalau ada uang di tangan, yang uang itu sebenarnya bukan miliknya, khawatir kepake. Walaupun kepakainya untuk sedekah. Tapi kan ini harta anak yatim, jangan sampai kepake. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi khawatir itu. Makanya Nabi bilang kepada Abu Dzar, antum jangan mengelola harta anak yatim. Jangan. Bukan karena Abu Dzar suka memakan harta, enggak, tidak demikian. Tetapi karena Nabi tahu betul bahwa Abu Dzar ini rajin sedekah dan khawatir nanti uang tersebut kepake untuk sedekah. Dan ini sederhana saja, Pak. Kita pegang uang punya orang saja. Kadang-kadang kita lupa, ini yang kita pakai uang siapa? Uang kita atau uang orang? Gitu. Tahu-tahu pas akhir tahun kita kata begitu, oh iya, ini banyak uang orang yang kita kepakai. Gitu. Ini kan PR-nya di situ. Dan teman-teman yang Allah muliakan, jadi Nabi itu sangat paham betul siapa punya kapasitas apa, siapa punya kapabilitas apa, dan ini menjadi kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Jadi Nabi nggak sembarangan nunjuk orang, nggak sembarangan ngasih jabatan ke orang, tidak sembarangan menugaskan seseorang. Jadi kalau bahasa hadisnya itu, idza wusidal amru ala ghairi ahliha fantadiris ta'ah. Kalau
kita memberikan jabatan kepada orang yang tidak pas, tidak punya kompetensi di dalamnya, fangtadiris sa'ah, tunggu saja tanggal mainnya kerusakan. Kehancurannya tunggu saja tanggal main. Dan itu mungkin bisa terjadi di mana-mana saja ya. Termasuk di Indonesia, bisa jadi. Nah, teman-teman Allah ini kembali kepada manhaj Nabi, tunjuklah orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Tunjuklah orang yang tepat untuk kewajiban yang tepat, untuk predikat yang tepat, untuk tugas yang tepat. Karena analisa seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi sahabatnya, anak buahnya, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya. Jangan sampai dia menunjuk seseorang yang tidak punya komitmen untuk menegakkan nilai-nilai yang benar. Dan kalau itu terjadi, fantadiris sa'ah. Tunggu tanggal mainnya kalau kita mengangkat orang-orang yang tidak punya komitmen dalam kebenaran. Jadi bahaya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi tetap harus ada perangkat-perangkat. Nabi SAW, saya pernah sampaikan, saking pahamnya tentang para sahabatnya, Nabi saking pahamnya dengan para sahabat, itu sampai jangankan karakter orangnya, Pak. Jangankan karakter orangnya, suara sendal sahabatnya saja Nabi paham. Nabi tahu. Jangankan minyak wanginya, jangankan suaranya, jangankan intonasi berbicara. Ini suara langkah kakinya saja Nabi tahu ini milik sahabat fulan. Ini kan kecerdasan luar biasa. Seorang Nabi Muhammad SAW, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau mendengar suara terumpahnya Bilal bin Rabah. Dan ketika beliau bangun, beliau yakin betul suara terumpah ini adalah suara terumpahnya Bilal. Suara sepatunya Bilal, suara sendalnya Bilal. Padahal Nabi nggak lihat, Pak. Nabi cuma dengar. Dari sekian suara sendal, Nabi langsung ingat bahwa ini suara sendalnya Bilal. Ini saking pahamnya Nabi, saking luar biasanya riset Nabi terhadap para sahabat yang beliau miliki. Luar biasa, Pak. Ini identifikasinya kelas berat. Sampai suara sendalnya aja Nabi tahu, ini sendalnya Bilal. Ini Abu Dzar Al-Ghifari yang begini. Jadi, tempatkan orang yang tepat pada tugas juga yang tepat. Maka keberhasilan mudah dicapai. Tapi kalau memberikan jabatan bukan kepada orang yang tepat, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, fantadrisa, siap-siap nunggu kehancuran. Kebijakannya tidak akan populis, kebijakannya tidak akan manusiawi, kebijakannya akan menyalahi hak asasi manusia bahkan. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, saya tambahkan komentar sedikit tentang usaha, bahwa Nabi SAW, teman-teman, dia seorang Nabi, tetapi mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya usaha, betapa pentingnya ikhtiar. Nabi saja masih ikhtiar. Nabi saja masih usaha. Lah kita ini kan bukan Nabi. Ya tentu harus punya hak dan punya kewajiban untuk usaha. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut masing-masing orangnya tidak merubah diri mereka sendiri. Jadi ya harusnya memang kita punya greget, punya usaha, punya ikhtiar yang maksimal. Nanti kalau sudah punya greget, ikhtiar yang maksimal, tinggal menunggu janji Allah Azza wa Jalla, itu baru terpenuhi. Maka bicara kesuksesan, capai kesuksesan itu dengan kerja keras. Jika ingin berhasil, capai keberhasilan itu dengan kerja keras. Maka semua umat muslim dituntut untuk bekerja keras untuk mencapai target-target yang mereka punya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh." Jika sudah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi, usaha, kerja. Kerja. Kenapa harus kerja? Ya supaya bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan, cita-cita, targetan, harapan. Harus kerja. Dan kerja yang telah Nabi SAW contohkan adalah kerja yang tetap berada di pantauan ilahi. Jadi kerja yang tetap tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Ketika kerja itu yang penting sukses, walaupun melanggar yang haram, walaupun meninggalkan yang halal, maka agama Islam hadir bahwa bekerja tentu diharuskan dan diwajibkan,
tapi tetap dengan menjaga nilai-nilai Islam, menjaga nilai-nilai yang benar. Tidak boleh asal sukses, tapi harus sukses yang Islam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan pada Ustaz Daniel penjelasannya. Baik, dari yang lain ada ingin bertanya atau diskusi juga? Atau mungkin lagi sibuk ya Ustaz untuk persiapkan takjil. Persiapan iftar. Persiapan iftar. Baik, jika tidak ada mungkin kita sudahi saja ya. Maksudnya memang ini masih ada lanjutannya lagi. Tahapan hijrahnya kan masih di awalnya ya. Hingga nanti tadi udah ngasih sedikit lah, trailer sedikit info-info yang sampaikan nanti pas hijrah ketemu siapa, umum ma'bad dan lain sebagainya. Mungkin itu banyak lagi nih kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrahnya. Tapi di fase persiapan ini yang tadi sudah kita sampaikan bagaimana yang insya Allah ya strategi meskipun itu petunjuk dari Allah tapi tetap unsur manusiawinya tetap tidak boleh ketinggalan. Yaitu mungkin itu yang pada akhirnya kita sebagai umatnya, sebagai manusia yang biasa, yang awam, ya sehingga bisa kita ambil ibrah di situ. Baik, jazakallah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya sore hari ini. Ya, semoga dengan ilmu yang bermanfaat, sama di bulan Ramadan ini bisa menambah kepala kita dan bisa mengisi waktu dengan waktu yang kegiatan yang bermanfaat, insya Allah. Baik, kita tutup saja dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.